Jesslyn Sinclair saat ini bekerja sebagai penjaga toko baju di salah satu mall di Glorystone. Selepas tamat kuliah, wanita berambut pendek seperti Polwan itu kesulitan mendapatkan pekerjaan di perusahaan besar. Jika ditanya apa alasannya, ya jawaban yang tepat adalah nasib yang kurang bagus. Jika ditanya, apakah dia bodoh? Jelas tidak, selain punya fisik yang bagus dan suara yang lumayan merdu, Jesslyn murah senyum dan murah hati. Namun terhadap orang-orang tertentu saja, bisa jadi bagi sebagian orang akan menganggapnya sombong dan jutek, tapi bukan seperti itu. Meski dalam hal finansial tidak diperhitungkan, Jesslyn tetap punya nilai jual. Namun, kehadirannya malam ini menimbulkan keresahan di hati Geneva. Dia berdiri dan menyapa, "Jess, apa kabarmu? Terakhir kita bertemu ketika aku mencarikan celana baru buat suamiku di toko tempat kau bekerja." "Baik dan sehat," balasnya berusaha akrab. Ada rasa iri dan cemburu di hati Jesslyn terhadap Geneva sejak dulu. Baginya, Geneva merupakan saingan terberat dalam mendapatkan hati seorang Marvin. Mereka bertiga sebenarnya sudah saling kenal semenjak SMA, hanya saja Jesslyn tidak pernah satu kelas dengan Marvin. Pada saat kuliah barulah Jesslyn satu kelas dengan Marvin. Ketika berjumpa dengan Marvin dan Geneva, tentunya Jesslyn tidak bisa menyembunyikan rasa cemburunya. Dia mengakui kekalahannya. Jelas Marvin lebih memilih Geneva, selain karena latar belakang keluarga, mereka juga selalu dekat ketika SMA. Viola tersenyum remah dan berkata, "Hei Jess, bagaimana mungkin kau mau datang ke acara ini? Dana yang harus kau keluarkan tidak murah loh untuk bisa makan di sini. Lebih baik uang $50 itu kau simpang untuk jatah makan 2 minggu. Meski tadi agak sebal dengan Viola, namun kali ini Geneva sepertinya harus bersekutu dengannya untuk sedikit memojokkan Jesslyn. Biar aku tebak, bisa jadi dia datang ke sini untuk mencari jodoh. Di saat usia hampir 30 dan belum punya pasangan, tentu akan menggelisahkan. Jess, silakan kau cari teman-teman lama kita, cari yang sukses dan mapan, jangan cari pria yang sama sepertimu." Seketika itu, juga Marvin langsung menyenggol lengan istrinya, menyuruhnya untuk segera diam. Sementara Geneva yang tadi terbakar api cemburu sontak menggerengetkan bibir dan melirik ke arah Jesslyn. Tatapannya mengisyaratkan bahwa agar Jesslyn jangan kegatalan di dekat suaminya. Ziffer memundurkan kursinya, lalu mengangkat kakinya. "Jess, apa kau bisa copywriting?" "Oh, aku harap selama di toko baju itu, kau selalu berhadapan dengan laptop biar tidak lupa caranya mengetik. Aku berbaik hati padamu. Belajarlah jurnalistik selama 1 minggu ini, lalu silakan masukkan lamaran di Glory Daily di posisi tukang buat kopi." Viola ngakak, "Hang, parah sekali kau ini." Bebeh walaupun sekarang tidak pernah maju dalam karir, tapi dia dulu waktu di kelas sangat jago loh. Dia hafal banyak rumus dan teori. Coba tanyakan padanya, siapa ilmuwan yang pertama kali menemukan baju kaos? Ziffer langsung menoyor jidat pacarnya. "Pertanyaanmu ini sungguh tidak berbobot. Jika ingin bertanya, harus punya daya tarik dong." "Iya kan, Jess?" Mendengar semua nyinyiran itu, seperti biasa Jesslyn lebih memilih sabar. Dia memainkan ponselnya, entah apa yang dia buka, hanya mengalihkan isu agar sakit di hatinya tidak begitu parah. Geneva memperhatikan ponselnya dan berkomentar, "Jess, sejak kuliah sampai sekarang, kau belum pernah ganti ponsel heraknya masih 1 giga itu? Astaga." Marvin kembali menyinggol istrinya. "Geneva, sejak kapan suka meremehkan orang lain?" Lirinya seraya mengernyitkan kening. Marvin tidak suka jika mulut istrinya sama seperti Viola. Viola menatap remeh dan kembali mencibir. "Hah, aku kalau dikasih 20 saja tidak mau pakai ponsel itu, butut sekali. Makanya Jess, cari suami segera dan minta belikan ponsel baru dan mahal. Aku punya beberapa anak buah di kantor dan mereka masih bujang," sambung Ziffer seraya mengoles-oles dagu. Matanya menajam tapi bercanda. "Tapi, kalau kau hobi pergi ke klub dan suka minum, mereka bahkan bisa memberikanmu ponsel terbaru dan termahal. Aku harap kau tidak sok jual mahal, Jess." Makin lama, Jesslyn makin tidak nyaman.
Berulang kali dia merapikan posisi duduknya dan mengawas kiri kanan. Tatapan nanarnya jelas menunjukkan bahwa saat ini dia sedang gelisah. Ghislaine melihat ada masih banyak kursi kosong di meja lain. Jika saja omongan mereka masih berlanjut, dia ingin segera angkat kaki. Kupingnya makin panas. Kak Ninyana, Marvin menatapnya dan berkata ramah, Ghislaine, aku pernah dengar bahwa kau dulu pernah magang di FC Oil. Setelah tamat kuliah, kau melamar sekretaris di sana. Kau bukannya tidak pantas, tapi belum punya kesempatan saja. Nanti, kau akan menjadi sekretaris di Rocksil. Beberapa saat, Marvin memainkan ponselnya dan mengetik sesuatu. Hahaha, Zephyr dan Viola tertawa terbahak-bahak sambil memegangi perut. Zephyr menggeleng keras dan berkata geli, parah kau Marvin, mending kami ngasih ejekan dia daripada kau ngasih harapan dan khayalan palsu. Asli parah kau ini. Marvin menyandarkan punggungnya dan berkata, kalian berdua jangan sombong. Kalian berdua hanya menilai dari luar semata. Okelah, kalian menilai bahwa Ghislaine hanya seorang pegawai toko, tapi bukan berarti kalian bisa dengan enaknya mengejeknya. Seketika wajah Jennifer jadi memberengut, dia menyugar rambutnya ke belakang dan menyandarkan punggungnya. Karena malas mendengar pembelaan dari suaminya, dia malah bergeming cuek. Sementara Zephyr dan Viola bingung mau membalas apa, mereka tidak habis pikir dengan apa yang barusan diucapkan oleh Marvin. Bagaimana bisa Ghislaine yang tidak punya pengalaman kerja kantoran, tiba-tiba akan menjadi sekretaris di Rocksil? Mereka pikir Marvin sudah gila. Zephyr mengucek hidungnya yang tidak gatal. Dia menatap Marvin dan berkata, tadi kau bilang, aku dan kekasihku sebentar lagi akan jadi pengangguran. Terus, kau barusan berhayal bahwa wanita miskin dari desa itu bisa menjadi sekretaris di perusahaan migas besar, Marvin. Kami tahu dulu sewaktu kuliah kau orang yang sangat diperhitungkan karena kecerdasanmu. Namun bukan berarti kau boleh bicara sekehendak perutmu saja. Kau harus pikir pakai logika yang lurus. Lalu Zephyr menghela napas kasar seraya menggeleng keras. Dia membuang pandangannya ke arah para tamu undangan yang mulai ramai menempati kursi masing-masing. Mendengarkan omongan Marvin sama saja seperti membaca cerita fiksi penuh dengan nilai-nilai utopis. Jika omongan tersebut dipercayai, Zephyr rasa dia bisa ikut ketularan gila. Tiba-tiba, ponsel jadul milik Ghislaine berdering dan bergetar. Halo, selamat malam. Dengan siapa ini? Sapanya sopan dan lembut. Baiklah akan saya loudspeaker. Ghislaine Sinclair, maaf sudah mengganggu waktumu malam ini. Saya Safir, Presiden Direktur Rocksil, bermaksud mengundang Anda untuk interview kerja sebagai sekretaris di hari Senin nanti. Ghislaine bingung dan kikuk. Dia baru-baru ini memang mengirimkan CV, tapi untuk melamar di posisi staf kantor, bukan sekretaris. Dia menjawab ragu, baiklah. Senin nanti, saya akan datang ke kantor Rocksil.